Kalau PDIP tidak masuk ke koalisi besar ini, nanti persaingan antara Prabowo Airlangga Hartarto saja itu dapat bayangkan alotnya. Kalau Airlangga Hartarto atau Golkar mengalah, setidaknya dia harus cawapres. Kalau dia cawapres, bagaimana dengan Caimin? Wacana membentuk koalisi besar ini masih harus berhadapan dengan jalan yang berliku, tembok yang begitu tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, koalisi besar yang digagas 5 partai yang dikomandoi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya, tampaknya semakin sulit dibaca apakah benar-benar akan menjadi sebuah koalisi yang mengantarkan capres-cawapres pasangannya ke KPU bulan Oktober nanti, atau bagaimana? Kenapa dikatakan demikian? Tampaknya koalisi besar ini kesulitan dalam menentukan capres apalagi cawapres. Memang masuk akal juga, karena di dalam perkongsian apapun biasanya menambah, mengurang, mengalih itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan membagi. Sekarang ini yang terjadi pada koalisi besar ini adalah membagi kekuasaan, membagi tentang pada siapa akan diberikan capres, pada siapa akan diberikan cawapres. Di dalam koalisi besar yang sedang diwacanakan sekarang baru wacana, belum lagi resmi menjadi koalisi besar, tetapi baru wacana yang digagas pada saat berlangsung silaturahmi oleh 5 partai di kantor DPP PAN baru lalu. Kita tahu 5 partai itu terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai P3, Partai PAN, Partai PKB. Di satu sisi Partai Gerindra telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa capresnya adalah Prabowo. Di sisi lain, Partai Golkar juga jauh-jauh hari telah memutuskan bahwa capresnya adalah Airlangga Hartarto. Itu dari sisi capres. Coba kita lihat dari sisi cawapres. Di satu sisi, di cawapres ini
Kita tahu bahwa Partai Gerindra dengan Partai PKB jauh-jauh hari telah membentuk koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Raya, KIR, dengan capresnya Prabowo Subianto, cawapresnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sedangkan tampaknya partai yang berminat untuk kadernya menjadi cawapres, setidaknya di sana ada Caimin pertama, ada P3, Caimin PKB, dari P3 juga ada minat, dari PAN tentu juga ada minat. Persaingannya ketat sekali. Taruhlah sekarang ini masuk PDIP lagi. PDIP jauh-jauh hari telah memutuskan bahwa capres adalah PDIP, apalagi dia partai besar. Kalau masuk PDIP, capresnya PDIP, sudah ada 3 capres yang sama-sama kuat. Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan dari PDIP yang belum diputuskan. Andaikan nanti taruhlah diputuskan capres Prabowo Subianto, untuk cawapres tidak masuk akal kalau Golkar yang partainya sebesar itu dia tidak bisa menjadi cawapres. Tidak masuk akal kalau PDIP tidak bisa cawapres. Tidak masuk akal juga kalau Caimin yang telah begitu dari dulu dia akan menjadi cawapres, tidak jadi cawapres. Jadi 3 cawapres sama-sama kuat. Perebutan pembagian capres-cawapres ini sangat berpotensi untuk membuat wacana koalisi besar ini pecah kongsi sebelum koalisi besar ini terbentuk. Ini pecah sebelum koalisi terbentuk. Jadi memang sangat-sangat kelihatannya riskan koalisi besar ini akan terbentuk. Bagaimana kalau yang ultimatumnya Presiden Jokowi? Dia yang memutuskan terakhir capres ini, cawapres ini. Kita tahu Presiden Jokowi bukan untuk yang kedua kali. Dia telah akan berakhir. Jadi gezahnya sudah jelas tidak begitu kuat lagi. Apalagi Presiden Jokowi bukan ketua partai PDIP. Dia hanya kader biasa di partai PDIP. Tidak akan bisa Presiden Jokowi menekan Megawati. Tidak akan bisa. Malah Megawati mengatakan Jokowi ini jadi presiden adalah sebagai petugas partai. Jadi rentan sekali. Kalau begitu, dari semua yang terjadi ini apa efek politisnya kepada yang lain? Taruhlah sekarang ini kepada Anies Baswedan, di mana Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah jauh hari memutuskan capresnya Anies Baswedan. Dan ketiga partai itu sudah punya komitmen, tidak pun dia menjadi cawapres, dia tetap akan mendukung Anies. Mereka telah memutuskan bahwa yang menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies adalah Anies. Dia telah duduk. Mereka tidak akan bertengkar karena cawapres. Yang digadang-gadang sekarang ini cawapresnya AY. Kita dengar dalam diskusi-diskusi di media, Demokrat telah dengan tegas mengatakan andaikan pun Anies
tidak memilih AHY untuk capres, Demokrat sudah memastikan diri tetap akan mendukung Anies Baswedan. Dan Demokrat telah menyatakan dukungan dia kepada Anies Baswedan sama sekali tanpa syarat. Jadi, kalau ada pengamat mengatakan gonjang-ganjing yang terjadi pada wacana koalisi besar ini bisa jadi nanti menguntungkan koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bisa jadi menguntungkan Anies. Coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Nasib koalisi besar masih terombang-ambing. Analis .2 Anies yang sudah satu langkah lebih maju jelas diuntungkan. Berita ini hari Sabtu 15 April 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Kontestasi politik yang akan diselenggarakan tahun depan masih menuai banyak tanda tanya. Salah satunya disebabkan oleh adanya wacana pembentukan koalisi besar yang terdiri atas partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Kendati demikian, pembentukan koalisi itu masih terbilang alot meskipun komunikasi yang dilakukan sudah cukup intensif. Salah satu kendala yang dihadapi oleh koalisi tersebut adalah penentuan capres-cawapres. Untuk figur capres, ada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini maksudnya yang Ganjar ini tentu dari PDIP. Kalau PDIP nanti masuk bergabung ke koalisi besar ini. Perihal figur cawapres ternyata lebih banyak lagi. Ada Ketua Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Kemudian sudah ada komitmen koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya, baik dari koalisi PKB Gerindra KIR maupun koalisi Indonesia Bersatu KIB, DPP, P3, Golkar, dan PAN. Ujar Andi Suryadi Chula, analis politik Universitas Hasanuddin Unhas, belum lama ini. Hal itu membuat koalisi besar sulit terbentuk. Butuh bargaining atau nilai tawar besar untuk memutuskannya, termasuk putusan masing-masing internal partai, sehingga ada ketidakpastian dalam pembentukan super koalisi ini. Situasi ini justru akan menguntungkan capres usungan koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan. Karena koalisi besar yang tidak pasti itu menunjukkan kesulitan untuk mengajukan figur, sehingga menguntungkan Anies karena ada perpecahan di koalisi besar yang tidak bisa membangun soliditas untuk menyatu dalam satu koalisi, kata Chula. Dengan demikian, jika situasi itu berlarut-larut, akan menyulitkan untuk sosialisasi figur yang mereka usung nanti, sebab pendekatan ke arus bawah juga dibutuhkan. Hal itu membuat koalisi yang lebih cepat terbentuk diuntungkan daripada tertunda dan berlarut-larut tidak ada kepastian. Anies yang lebih dahulu diusung diuntungkan dengan koalisi itu. Anies satu langkah sudah berhasil menyelesaikan daripada kondisi koalisi yang sedang terombang-ambing. Meskipun hitungannya besar, super koalisi belum ada kesepakatan bersama, sehingga koalisi itu mengambang. Terutama Golkar yang berdasarkan hasil Munas dan Rakernas telah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai capres. Jika ingin bergabung dalam super koalisi, butuh tawar-menawar alot, kecuali para elit figur capres-cawapres mau mengalah, situasinya akan adem. Golkar merupakan partai yang lebih terbuka dibanding partai lain. Potensi terjadinya guncangan jika Airlangga tidak berhasil menjadi capres atau capres tentunya sangat besar.
Jadi tidak mudah juga bagi Golkar untuk memosisikan diri dalam koalisi karena ada potensi gejolak internal jelas jula. Jadi memang tampak sahabat, kalau PDIP tidak masuk ke koalisi besar ini, nanti persaingan antara Prabowo Airlangga Hartarto saja itu dapat bayangkan alotnya. Kalau Airlangga Hartarto atau Golkar mengalah, setidaknya dia harus cawapres. Kalau dia cawapres, bagaimana dengan Caimin? Sebab selama ini statement-statement dari Caimin atau PKB tampaknya tidak mau mundur dari posisi cawapres. Kalau masuk PDIP, tambah alot lagi. Sebab di sana ada Ganjar Pranowo dan di sana juga ada Puan Maharani. Andaikan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo mengalah atau PDIP mengalah, tentu paling bisa dia mengalahnya cawapres. Kalau dia cawapres, bagaimana dengan Airlangga Hartarto? Bagaimana dengan Caimin? Jadi tampaknya memang tidak mudah bagi partai-partai yang dikomandoi Presiden Jokowi ini untuk membentuk koalisi yang namanya katanya koalisi besar ini. Tampaknya yang paling mudah bisa diatur memang hanya PAN. PAN agak tampak mengekornya. Tetapi P3 pun tampaknya tidak. Begitu juga mau diekor, mau nurut-nurut saja. Entah mungkin karena memang Sandiaga Uno sekarang ini telah ada positif diam-diam bayangnya untuk masuk ke P3. Sehingga P3 kelihatannya sekarang agak naik bargainingnya. Kalau Sandiaga Uno masuk ke P3, persaingan untuk cawapres makin ketat lagi. Dengan demikian, memang wacana membentuk koalisi besar ini masih harus berhadapan dengan jalan yang berliku, tembok yang begitu tebal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa